Perkenalkan, nama saya Yuven Sanggito. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem IoT dan Layanan Cloud untuk monitoring kualitas air dan otomatisasi pemberian pakan pada budidaya ikan sistem bioflok. Yang melatar belakangi saya membuat tugas akhir ini adalah teknologi bioflok adalah metode budidaya ikan yang mengandalkan mikroba untuk mengasimilasi nitrogen anorganik menjadi sumber makanan bagi organisme budidaya. Metode ini populer di Indonesia karena dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, produktivitas, dan mengurangi penggunaan air. Namun, sistem ini menghadapi kendala dalam pemantauan manual sehingga memakan waktu yang lama dan kurang efisien. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana mengintegrasikan metodologi Kavazi, perangkat IoT, layanan cloud Firebase, teknologi terbaru, dan metode fuzzy logic untuk mengimplementasikan keputusan adaptif dalam pengaturan suhu, pengurusan kolam, pemberian pakan ikan, serta memantau dan mengendalikan kualitas air dalam sistem bioflok secara otomatis berdasarkan kondisi aktual yang diukur. Lalu selanjutnya alat-alat yang saya gunakan adalah pertama ESP32 sebagai mikro, lalu ada sensor pH, sensor suhu, sensor turbidity, sensor TDS, lalu selanjutnya untuk aktuatornya ada motor servo, lalu saya gunakan relay, lalu ada aerator, dan juga terdapat pompa air. Lalu logika fuzzy di sini saya gunakan sebagai metode untuk membuat keputusan dalam IoT saya. Lalu ada Firebase sebagai penyimpanan dari data-data untuk IoT-nya. Lalu ada MQTT sebagai broker untuk nanti di aplikasi koduler yang akan saya gunakan. Lalu metodenya berikut adalah flowchart perangkat keras saya. Bisa dilihat di kiri ada sensor-sensor yang akan saya gunakan yang terhubung ke microcontroller ESP32. Lalu aktuatornya ada microservo. Lalu aerator nanti akan dipasangkan relay yang akan dihubungkan ke ESP. Lalu juga ada pompa air juga membutuhkan relay. Lalu ada koduler yang akan kita buat sebagai aplikasi HP yang akan saya buat. Di koduler ini nanti akan terintegrasi dengan cloud server, dan cloud servernya juga terhubung ke ESP sehingga data-data tersebut dapat tersimpan di Firebase dan dipantau di aplikasi koduler yang sudah saya buat. Lalu untuk metode perangkat lunaknya untuk flowchart-nya berikut, yaitu dimulai dengan start lalu inisialisasi. Inisialisasi ini tuh menyiapkan library, lalu menyiapkan pin-pin yang akan digunakan. Lalu selanjutnya aerator akan diaktifkan karena pada sistem bioflok ini tuh aerator itu harus terus bekerja selama 24 jam. Lalu selanjutnya yang dilakukan, alat-alat sensor-sensor tadi akan membaca pH, suhu, kekeruhan, dan juga kandungan-kandungan yang kadar-kadar terlarut dalam air. Lalu selanjutnya akan dilakukan fazifikasi. Setelah fazifikasi dilakukan akan selanjutnya inference engine. Setelah itu setelah nilai-nilai tersebut data-data pH dirubah ke aturan-aturan, lalu defasifikasi akan mengeluarkan output dari aturan-aturan tersebut. Lalu selanjutnya pompa air akan diaktifkan dan servo juga akan diaktifkan. Lalu selanjutnya akan dimatikan. Nah, pada saat akan dimatikan ini outputnya ada ya atau tidak, dan dimatikan ini tuh nanti daripada servo dan juga pompanya itu
berdasarkan aturan yang sudah dibuat oleh FASI tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.